Bapak Ibu meluangkan waktu untuk duduk, hening, memahami satu demi satu hal yang membuat Bapak Ibu terikat. Dan setelah memahami, bersyukurlah kepada Tuhan bahwa Tuhan sudah sangat luar biasa memberi kesempatan kita, bahwa itu adalah sesuatu yang layak untuk kita terima. Salam cinta penuh dengan kedamaian. Bersama saya, Bunda Arsaningsih. Hari ini kita akan membahas mengenai renungan jiwa seperti biasanya. Dan tema yang saya ambil hari ini adalah ketika kita mempunyai rasa memiliki, maka kita akan mempunyai juga rasa dan penderitaan. Tetapi ketika kita tidak memiliki rasa memiliki, maka kita pun akan bebas dari penderitaan. Hal ini banyak sekali dialami oleh saudara kita atau bahkan kita sendiri. Ketika dalam kehidupan ini kita telah banyak bekerja, berusaha untuk mencapai sesuatu yang akan kita miliki, kita tentunya akan fokus pada bidang tersebut dan berupaya dengan sekuat tenaga untuk dapat mencapainya. Nah, disinilah kadangkala kita dapatkan beberapa orang mempunyai keinginan yang lebih tinggi. Mereka berupaya dan berjuang. Tetapi kadangkala ketika itu hendak kita capai, dalam proses perjalanan ini kita pun kadangkala menjadi gagal. Dan kegagalan-kegagalan inilah yang membuat penderitaan di dalam diri kita. Tentunya semua orang pernah mengalami kegagalan. Nah, seandainya kita mengalami kegagalan ini, apa yang akan Bapak Ibu rasakan? Penderitaan. Dan rasanya penderitaan ini merupakan suatu beban yang berat dalam hidup kita. Kita merasa gagal untuk mencapai apa yang sudah kita rencanakan, apa yang ingin kita dapatkan. Dan ketika itu tidak kita capai, penderitaan kita ini membuat kita pun terpuruk dan melihat seluruh hidup kita pun menjadi buruk. Bagaimanakah cara kita untuk bisa melihat ini sebagai sesuatu yang menurut kita akan membuat kita dapat bertumbuh? Disinilah kita perlu mempelajarinya, bahwa segala sesuatu yang kita inginkan belumlah tentu dapat kita capai dengan baik. Ya, seperti saat inilah, ketika semua orang, para caleg berambisi untuk mencapai kedudukan atau kursi yang diinginkan, tapi mereka gagal. Tentunya ini pun menimbulkan stres, ketegangan, kecemasan, bahkan apa yang sudah diberikan, apa yang sudah dikeluarkan, itu pun dipikirkan kembali. Dan inilah yang membuat semua orang pun lebih terpuruk dan menjadi depresi. Bagaimanakah dengan masalah-masalah ini? Kita mampu membuat segala sesuatu itu dapat kita terima dengan senang hati, menjalaninya dengan ikhlas, dan tentunya tidak membuat kualitas hidup kita menjadi lebih buruk lagi. Bapak Ibu semuanya, cobalah kita amati dalam proses hidup ini. Semua orang selalu berlomba-lomba untuk memiliki sesuatu dalam hidup yang bisa mereka banggakan. Kita ingin punya rumah yang besar, kita ingin punya kedudukan yang baik di masyarakat, kita ingin punya keluarga yang baik, kita ingin anak yang nantinya bisa membantu kita sebagai orang tua. Tetapi tidak semua keinginan kita ini bisa mewujud dalam diri kita. Disinilah ketika semua orang menjadi terikat, ketika semua orang menginginkan dan menggenggam erat apa yang dia inginkan,
disitulah penderitaan akan mereka dapatkan. Dan kita tidak munafik mengatakan, oh ya bunda, saya masih butuh uang untuk anak saya butuh kedudukan yang nanti akan membuat hidup saya lebih baik, saya butuh nama baik dalam keluarga saya, sehingga anak keturunan saya pun tetap baik. Tetapi seandainya itu tidak dicapai, mengapa kita memenuhi diri kita dengan penderitaan? Amatilah dan lakukan dengan penuh keikhlasan apapun yang kita lakukan. Bukan untuk mencapai sesuatu dan menggenggamnya erat, tetapi untuk melakoninya. Bahkan kita persembahkan semua kerja kita untuk proses-proses yang lebih tinggi lagi. Lakukan semua pekerjaan dengan penuh kesadaran, dan janganlah mengikat apapun yang telah Bapak Ibu dapatkan. Karena di alam ini tidak ada yang bisa kita miliki secara permanen. Kita hanya dapat menikmati hidup kita, menjalankannya, menghargai, memelihara apa yang kita dapatkan, bukan untuk menggenggam erat. Karena ketika kita menggenggam, kita merasa memiliki. Ketika sesuatu lepas dari diri kita, maka kita pun akan menderita. Nah, proses ini yang secara bertahap harus kita pahami. Ketika kita memiliki suatu benda, kemudian benda ini hilang, maka kita akan merasa kecewa. Mengapa benda ini harus hilang? Padahal saya sangat menyukainya. Tetapi di balik ini semua, tentunya ada proses yang harus Bapak Ibu pelajari secara bertahap. Apa maknanya sesuatu benda ini harus hilang? Berarti ada suatu pesan di balik ini semua, bahwa kita harus belajar untuk ikhlas. Mengikhlaskan benda itu hilang, karena kita pun tidak perlu lagi terikat dengannya. Hidup adalah proses ketika kita berusaha untuk melepaskan semua keterikatan-keterikatan akan benda, akan orang, ataupun keinginan yang kita inginkan. Nah, proses inilah yang harus kita pahami dan mencoba untuk berbesar hati, berlapang dada, menerima semua proses ini sebagai pelajaran dalam hidup kita. Contohnya, ketika kita mempunyai anak-anak, kita merasa itu adalah anak kita yang terlahir dari rahim kita, dan kita telah bersusah payah membesarkannya. Tapi ketika waktunya tiba, anak-anak kita telah bertumbuh dan menjadi dewasa, mereka pun akan meninggalkan kita. Karena mereka mempunyai tanggung jawab yang baru dengan keluarganya. Mereka pun akan mempunyai keluarga baru. Dan disinilah peran seorang orang tua untuk mampu mengikhlaskan bahwa anak-anak itu bukanlah milik kita. Tetapi kita hanya sebagai jalan Tuhan. Membuat mereka bereinkarnasi lagi. Membuat jiwa mereka bertumbuh. Dan mereka pun menjalankan sesuai karmanya masing-masing. Amatilah dan sadarilah ke dalam semua makna hidup ini agar kita menjadi damai. Nah, sekarang kita lihat lagi. Ketika kita mempunyai harta benda, ketika kita mempunyai kekayaan, kemakmuran yang berlimpah, sadarkah bahwa itu hanya bersifat sementara saja? Dan ketika saatnya itu harus lepas dari diri kita, kita pun harus mengikhlaskan itu untuk lepas dari diri kita. Karena pasti ada suatu rencana Tuhan di balik ini semua. Mungkin kita selama ini kurang menghargai apa yang sudah Tuhan berikan kepada diri kita. Kita tidak memeliharanya dengan baik.
kita menganggap itu hanya sesuatu yang bisa kita nikmati tanpa kita pernah memeliharanya. Dan pelajarannya ini pun harus lepas dari diri kita. Maka ketika kita menggenggam erat kemakmuran ataupun kekayaan kita, maka tanpa disadari jalan Tuhan untuk membuat kita selalu ingat kepadanya, Tuhan pun memberikan pelajaran untuk melepaskan apa yang kita miliki. Ya, memang tidak ada yang kita miliki di alam ini. Bahkan diri kita, jiwa kita ini merupakan milik Tuhan, yang itu membuat kita harus pula melepaskannya. Diri kita ini kembali kepada Tuhan. Apalagi yang hanya berupa materi, kita pun harus menyerahkan seluruh jiwa kita ini kepada Tuhan. Satu persatu amatilah segala sesuatu yang membuat Bapak Ibu menderita karena proses keterikatan ini, karena proses kepemilikan, ingin memiliki. Maka ketika kita mempunyai keinginan yang kuat untuk memiliki, kita pun harus belajar, diberikan proses oleh Tuhan dengan proses untuk melepaskan. Seandainya kita masih terus menggenggam semuanya, sedangkan barang ini sudah lepas dari tangan kita, maka rasa yang kita rasakan ini akan membuat kita menderita. Karena selamanya kita akan terikat dengan apa yang sebelumnya kita miliki. Padahal itu bukanlah kesejatian. Maka apapun yang kita miliki saat ini, harus kita mampu menyadari ini hanya bersifat sementara saja. Tahap demi tahap, kita akan belajar memahami dari proses hidup kita, bahwa satu persatu harus kita lepaskan. Bukan berarti bahwa kita melepaskan, kita tidak urus dengan keluarga. Saya tidak membutuhkan kemakmuran. Saya cukup apa adanya karena saya melepaskan semuanya. Bukan seperti itu. Yang perlu kita pahami, hidup ini adalah proses Bapak Ibu berupaya, tetapi Bapak Ibu tidak memilikinya. Milikilah keikhlasan bahwa semua yang kita dapatkan adalah proses kita untuk memelihara apa yang sudah Tuhan berikan kepada diri kita. Inilah yang terpenting untuk mendapatkan sesuatu. Mungkin itu sesuatu yang mudah, tapi bagaimana dengan memelihara semua yang sudah Tuhan berikan kepada diri kita? Itu tidaklah mudah. Anak merupakan anugerah yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi fungsi kita sebagai orang tua adalah memelihara fisik, mental, emosional, serta jiwa anak kita untuk mengarah pada proses pertumbuhan yang lebih baik. Inilah proses memelihara. Ketika kita mempunyai kemakmuran, kita mendapatkan banyak rumah, mobil, ya, dan sebagainya. Cukupkah kita hanya sekedar memiliki? Tidak. Bapak Ibu pun harus berupaya untuk memelihara rumah ini tetap baik dan layak untuk kita tinggal di sana. Bapak Ibu pun harus memelihara mobil, mengganti oli, menyervis mobil, agar mobil ini dapat kita gunakan. Nah, ketika kita mempunyai kesadaran ini, kita tentunya dengan ikhlas hati untuk memelihara semuanya, tetapi tidak terikat. Bebaskan diri dari perasaan terikat, karena ternyata keterikatan kita pada apapun itu tergantung pada rasa yang kita miliki. Rasa yang terus dirasakan, pikiran yang terus Bapak Ibu pikirkan akan benda tersebut
atau anak kita membuat kita sangat terikat. Inilah penderitaan. Dan ternyata sangat mudah untuk melepaskan diri dari penderitaan ini adalah melepaskan semua pikiran negatif akan benda ini. Melepaskan rasa yang negatif dengan terikat pada benda ini. Maka kita pun akan terbebaskan. Ya, mungkin Bapak Ibu bisa mengatakan, kok gampang sekali sih ngomong untuk melepas? Saya sudah berusaha, tetapi saya belum bisa melepas itu. Saya terus mengingatnya. Ketika saya mengingat, saya menderita. Nah, inilah penderitaan. Seseorang yang tidak terikat, maka ketika dia mengingatnya, dia pun tidak akan menderita. Ini yang perlu Bapak Ibu pelajari semuanya. Melepaskan keterikatan dirasa dengan mengendalikan pikiran kita untuk terus positif. Yang sangat sederhana mungkin saya bisa bantu atau bisa mengajak Bapak Ibu semuanya untuk memahami secara bertahap. Ketika kita misalkan diajak untuk memahami bagaimana supaya kita tidak terikat dengan benda tersebut, suatu benda yang sangat kita inginkan, yang kita merasa sangat miliki dengan kuat, belajarlah untuk melepaskannya. Bukan berarti kita melepas saja begitu saja, tidak. Yang kita butuhkan adalah melepaskan rasa kita dari keterikatan dengan benda ini. Bagaimana caranya? Ini akan sangat mudah. Alihkan semua pikiran kita dari benda tersebut. Ingatlah, apa sih manfaat benda ini? Dan apabila kita sudah mendapatkan manfaat ini, bersyukurlah atas apa yang benda ini sudah berikan kepada kita. Bersyukurlah ketika kita mampu memiliki benda ini, tidak hanya hubungan kita dengan benda ini, tapi ada kekuatan Tuhan yang mengizinkan kita hingga kita dapat memilikinya. Maka ketika semua dikembalikan ke Tuhan, kita menyadari, ya, ini adalah berkat Tuhan, rezeki yang Tuhan berikan kepada saya. Dengan saya dapat memiliki benda ini, saya dapat manfaat dari benda ini. Ketika suatu saat benda ini terlepaskan dari diri kita, ingatlah bahwa kita telah mendapatkan manfaatnya. Walaupun sekarang secara fisik ini sudah tidak ada lagi. Rasa kita tidak lagi menguat sehingga kita tidak menjadi menderita. Inilah yang harus dipelajari. Bagaimana mengolah rasa, mengendalikan pikiran kita untuk tidak terikat dengan benda tersebut. Ketika kita mampu melihat dari sisi yang positif, dari sisi yang membuat kita menyadari bahwa saya sudah mendapatkan banyak manfaat, saya bersyukur karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi diri kita, maka kita pun sedikit demi sedikit sudah mampu melepaskan diri dari keterikatan kita dengan benda tersebut. Ya, tentunya ini suatu proses yang cukup panjang dan memerlukan waktu bagi Bapak Ibu untuk merenung. Luangkanlah waktu bagi diri kita untuk memahami mengapa itu terjadi dalam diri kita. Inilah cara kita, karena segala sesuatu yang berhubungan dengan keterikatan tidak bisa hanya sekedar dilepaskan dengan niat saja, tetapi perlu untuk dipahami. Seberapa kuatkah saya terikat dengan benda ini? Seberapa kuatkah saya terikat dengan anak, ya, atau hewan peliharaan, atau tujuan atau cita-cita kita?
Sehingga ketika kita memahaminya, kita menyadari, wow, ternyata yang membuat semua proses ini adalah keberadaan Tuhan. Membuat kita bisa menikmati seluruh ciptaan ini adalah karena Tuhan yang memberikan kepada diri kita. Akankah Bapak Ibu menjadi ikhlas seandainya Tuhan meminta semuanya? Maka kita pun akan punya kesadaran. Ya, apabila Tuhan menghendaki, maka semuanya saya pun harus ikhlas melepaskan. Ini adalah cara termudah bagi Bapak Ibu untuk menyadari dan menumbuhkan keikhlasan untuk tidak terikat kembali pada benda, makhluk, atau apapun yang kita cintai. Setahap demi setahap kita memahami suatu proses. Dan saya ingin Bapak Ibu meluangkan waktu untuk duduk, hening, memahami satu demi satu hal yang membuat Bapak Ibu terikat. Dan setelah memahami, bersyukurlah kepada Tuhan bahwa Tuhan sudah sangat luar biasa memberi kesempatan kita, bahwa itu adalah sesuatu yang layak untuk kita terima. Bapak Ibu semuanya, kita sudah berbicara panjang lebar mengenai keterikatan dan berupaya bagaimana cara kita membebaskan diri dari keterikatan ini. Saya inginkan Bapak Ibu merenung bersama saya, memahami satu persatu, dan dengan penuh keikhlasan melepaskan itu semua. Sehingga tidak lagi ada penderitaan di dalam diri kita. Seandainya apa yang kita miliki terlepas, apa yang kita inginkan tidak bisa kita capai. Karena semua yang ada di alam ini terjadi, tidak ada yang kebetulan, bahwa semuanya merupakan berkat Tuhan yang diberikan kepada kita. Apabila yang sudah kita miliki harus terlepas, berarti ini sudah saatnya itu memang harus terlepaskan. Apabila apa yang kita inginkan tidak bisa kita capai, berarti ini adalah pelajaran bagi Tuhan bahwa kita belum layak untuk itu. Maka inilah proses diri kita. Kita harus memahaminya lebih dalam lagi. Syukuri apapun yang Bapak Ibu terima dalam hidup ini. Jadikan proses hidup ini adalah proses untuk memelihara apa yang Bapak Ibu miliki, tetapi bukan untuk memilikinya dan terikat dengan hal tersebut. Bersyukurlah, dan inilah yang terbaik untuk diri kita. Terima kasih atas renungan kali ini. Mudah-mudahan kita semua tercerahkan. Salam cinta penuh dengan kedamaian.